15 tahun sudah Back to Work Indonesia, sebuah gerakan moral yang didirikan oleh para pegiat sepeda di tanah air, sudah berdiri hingga saat ini. Dan hingga kini, semua kegiatannya atau kampanyenya semakin berkobar di Indonesia. Halo Sobat Portal Sepeda, jumpa lagi di channel YouTube Portal Sepeda Indonesia. Di tanggal 27 Agustus 2020, gerakan moral yang diberi nama Back to Work Indonesia ini sudah menginjak usianya yang ke-15 tahun. Nah, Portal Sepeda beberapa waktu lalu berkesempatan bertemu dengan salah satu tokoh dari Back to Work Indonesia ini. Namanya Kang Fahmi Saimima. Nah, beliau adalah salah satu tim advokasi dari Back to Work Indonesia. Langsung saja kita simak seperti apa wawancara kita dengan Kang Fahmi berkaitan dengan dunia sepeda di Indonesia dan 15 tahun berdirinya Back to Work di Indonesia. Di masa sekarang itu, ya mungkin 5 tahunan belakangan itu, timbulnya komunitas berbasis varian. Misalnya sepeda lipat, sepeda gunung, sepeda gunung. Lalu sepeda lipat terpecah lagi berdasarkan jenis merek gitu ya. Itu sah-sah aja karena tipikal masyarakat di sini adalah hobi itu dianggap agama kedua. Jadi ketika dia berhobi, loyal akan hobinya gitu. Nah, sementara teman-teman di Back to Work dan tentunya banyak sih teman-teman organisasi yang concern terhadap lalu lintas itu konsisten terhadap pergerakan gitu. Yang pertama, setidaknya kita concern terhadap isu-isu yang timbul secara mengejutkan lah gitu. Jadi isu-isu strategis yang timbul di masyarakat. Kayak dulu kan kita jalur sepeda lah gitu ya. Target kita jalur sepeda. Sekarang ketika dulu itu kita nyuruh orang sepeda tuh puluhan tahun, itu udah tahun ke-15. Tapi dengan 2 bulan adanya COVID, orang tiba-tiba ribuan sepeda. Ya emang bersyukur juga, tapi bukan bersyukur ini ya. Menyuruh orang sepeda itu ya memang banyak alasan gitu. Walaupun di visi misi kita adalah agar orang bersepeda Indonesia tuh lebih meningkat gitu. Udah itu misi kita. Nah, pola campaign kita itu yang pertama tadi adalah selalu konsen terhadap isu-isu yang strategis dan isu-isu yang booming gitu. Misalnya soal booming sepeda apa sekarang, soal yang viral-viral kita sikapin. Disitulah biasanya pergerakan itu dianggap oleh masyarakat. Kita jadi concern terhadap hal-hal yang sensitif. Yang kedua, dari dulu itu Back to Work sangat pendekatan secara efektif ya, maksudnya secara menjalin hubungan yang dinamis dengan awak media gitu. Jadi dengan media. Jadi tidak kenal lelah, program-program Back to Work apa itu selalu melalui media gitu. Karena citra positif yang kita bangun itu ya harus melalui media. Dan juga sekarang karena ada media sosial ya kita membangunnya dari media sosial. Itu sebenarnya cukup, nggak perlu orang banyak, nggak perlu masif gitu. Yang penting kita intens di pola-pola campaign yang ala kekinian lah alamiah. Yang ketiga, kita itu walaupun kenceng di advokasi, di pembelaan segala macam, kita juga sangat terbuka menjalin sinergi dengan berbagai pihak. Contoh misalnya pemerintahan, dengan Dishub, dengan gubernur, dengan pemerintahan pusat, dengan kementerian. Jadi ketika ada program-program yang menyangkut pesepeda, kita tuh paling getol, paling langsung mepet lah gitu. Itu salah satu strategi kampanye kita. Nah, berikutnya yang keempat, strategi campaign kita itu selalu mengandalkan lintas dalam hal lintas tuh lintas hobi, lintas sosial gitu. Jadi ketika ada support hobi yang lain kita ikut. Ya misalnya dulu ada Java Jazz, kita bikin program baik tuh Java Jazz. Jadi kalau ke Java Jazz pakai sepeda, parkirnya langsung di depan pintu gerbang, dikasih karpet merah segala macam. Kita kasih gimmick yang lintas nyebrang ke hobi lain gitu. Itu Java Jazz itu termasuk yang sukses juga. Apalagi ya yang terus ya itu mengenai
ke majlis-majlis taklim gitu. Baik to masjid itu ya popularitasnya ya kita dari teman-teman baik to work gitu, biar lebih tidak terinklusif sama urusan baik to work sepeda untuk kerja gitu. Bisa aja nanti dipakai baik to masjid, baik to sekolah, baik to pasar, segala macam itu. Nah, yang keenam itu yang jelas yang dipakai semua orang lah, pencitraan sih, itu pencitraan itu penting. Artinya kita sudah punya bekal yang bagus seperti logo yang memang gampang diingat, lalu ya harus punya tokoh-tokoh pergerakan di back to work yang memang menasional, seperti kita punya Mas Toto Sugito, co-foundernya, juga ada Mas Putut Sudaryanto yang sekarang gitu, sehingga menghasilkan tokoh-tokoh yang memang publik mengenal luas bahwasanya ini kita konsisten terhadap perjuangan pesepeda. Mungkin diantaranya tipsnya itu. Tapi memang yang paling penting adalah bagaimana mengajak teman-teman yang berkecimpung di dunia komunitas genre ya, maksudnya genre varian komunitas seterah gua lah gitu, maksudnya kan ada yang sepedanya mau macam-macam segala macam berkutat di sepedanya itu gitu. Bagaimana mereka juga mikirin terhadap hak-haknya mereka, mikirin terhadap ya jalur sepeda, mikirin terhadap campaign tata bersepeda yang baik segala macam gitu. Ini lagi kita pikirin bagaimana ngerangkul semua komunitas. Nah, ini kita lagi gagas forum-forum lintas komunitas untuk membahas sesuatu yang sifatnya massal ya, seperti membahas RUU nomor 22, lalu sekarang ada timbul soal Menteri Perhubungan yang akan mengeluarkan soal peraturan menteri. Nah, ini kita gagas sama-sama. Jadi teman-teman, saya yakin kok teman-teman di komunitas itu banyak yang punya pikiran positif, kontribusi pemikiran, kontribusi ide, saran, gagasan, itu makanya kita rangkul mereka yang mau juga di NGO ya, maksudnya NGO yang bergerak di bidang transportasi, di bidang development sosial, bahkan development soal lingkungan hidup segala macam kita rangkul. Kita punya forum yang gagas kita gitu. Karena luang lingkupnya saya diamanahin sebagai tim advokasi back to work, lebih kepada komprehensif atas apa yang political will pemerintah lakukan. Penerapan terhadap Undang-Undang Nomor 22 tentang lalu lintas, Undang-Undang Nomor 38 tentang jalan, PP Nomor 41 tentang lalu lintas juga. Turunan-turunannya kita akan perhatiin, kita akan prototin, dan intinya memang akan kita bawa ke gugatan citizen lawsuit, gugatan warga negara terhadap pelayanan negara gitu. Kita arahkan ke hak asasi manusia. Tapi sebelum arah ke sana, kita sudah punya planning untuk mendatangi setiap kementerian. Kita akan tanyakan kembali sejauh mana sih cara kementerian memandang budaya sepeda itu. Contoh misalnya ke Departemen Luar Negeri, apa sih urusan sama sepeda? Ternyata banyak. Kita sudah meratifikasi. Kalau ke Departemen Luar Negeri ini pernah gak sih ikutan penandatanganan fakta kerjasama di level United Nations itu di PBB tentang budaya bersepeda? Karena ternyata banyak tuh soal emisi karbon, soal kota ramah sepeda, velocity, lalu 50 to 30 tentang mengurangi angka kecelakaan. Itu terkait langsung dengan keselamatan sepeda. Lalu Kementerian Kemendiknas, ada gak sih kurikulum yang ngajarin dari dini itu orang supaya berjalan kaki, bersepeda dan segala macam. Lalu ke Kementerian Dalam Negeri, pernah gak sih punya program ASN bersepeda gitu? Ini kan kebijakan di daerah kan gitu. Jadi kita mau berdatangin satu-satu pemerintahan, apa sih yang terkait kita itu yang terhadap pemerintah. Juga memang di tahun ke-15 ini sepertinya Baikto akan lebih menjadikan tahun ini adalah tahun advokasi sesungguhnya gitu. Jadi kita membuka masukan, saran terkait kalau memang ada hal-hal yang hak-hak pesepeda itu diabaikan atau dilanggar gitu. Jadi kayak misalnya ada kejadian kecelakaan atau ada kejadian kehilangan sepeda atau sebagainya, kita akan bantu secara advokasi gitu. Itu yang kita mau agar ada peran lebih mengena di teman-teman pesepeda gitu, nggak hanya campaign semata gitu. Oh ya, yang sepeda ini sebenarnya menyampaikan maksud dari ketua umum kita ya Pak Putut ya. Jadi buat khususnya pesepeda yang hits nih, yang
sepeda apa? Kalau di sini nyebutnya apa? Ikut-ikutan nih kayak. Latah lah, sepeda latah. Ramai-ramainya nih. Kita selalu kasih panduan gini, kalau sepeda itu kan kebaikan ya, maksudnya kebaikan gitu. Niatkan bahwasanya kita sepeda itu kebaikan, ibadah lah gitu. Jadi ibadahnya terhadap ibadah terhadap alam, kita nggak ngeluarin polusi segala macam. Lalu niatkan ibadah terhadap lingkungan. Saya kan nggak ngerugiin orang lain, saya naik sepeda sendiri gitu. Terus ibadah juga kepada kesehatan gitu kan, dengan bersepeda itu ikut sehat segala macam. Jadi niatin ibadah yang pertama. Yang kedua, pastiin kalau mau pada sepeda itu mikirin nih, selamat buat dirinya, selamat juga buat orang lain gitu. Jadi dengan begitu tata tertib di jalan maupun cara berkendara tuh pasti udah bisa tahu, saya tuh harus bisa mengendarai sepeda buat selamat diri sendiri, juga nggak ngebayain. Karena beberapa kali kesempatan yang viral-viral itu hanya gara-gara berjejer hajar motor, dia jatuh terlindas truk segala macam. Itu karena memang mereka mengabaikan keselamatan orang lain gitu. Sama kalau kita ngendarai kendaraan apapun harus selamat untuk dirinya, juga selamat buat orang lain. Yang ketiga ini sih yang sedikit lucu ya, mengenai harga sepeda yang melesat tinggi gitu. Kita sih nggak ada kepentingan, nggak ada keuntungan. Tapi yang jelas yang mau beli sepeda tunggu sampai mereka bosen pamer, udah gitu aja gitu kan. Jadi sekarang ini masa-masanya pamer. Orang nggak punya sepeda, kepengen punya sepeda, ini ada harga berapa aja dibeli, yang penting bisa pamer. Nanti ada masanya ketika mereka udah bosen pamer, bosen eksis di sosmed, nih sepeda jadi turun lagi sih, kita berharap gitu sih. Cuma artinya kita sambut baik kok. Tadi ada yang bertanya dari Dinasdisub yang masalah, Pak ini bagaimana pesepeda kok main ngerabas lalu lintas, nggak ada yang hilang segala macam. Cuma dibantah langsung sama co-founder kita, sama Mas Toto. Sebenarnya itu hal biasa buat sepeda. Dan hal biasa bukan berarti melanggar lalu lintas biasa, tapi sebenarnya itu sudah dilakukan oleh pengendara motor, pengendara mobil gitu kan. Itu hal biasa, tapi kenapa giliran sepeda yang ngelakuin pada ribut gitu kan. Jadi jangan sampai tata pandang masyarakat itu nganggap sepeda itu jadi hama gitu. Hamanya lalu lintas, hamanya gengsi-gengsian gitu. Itu kita harus lawan paradigma yang kayak gitu. Karena memang di Jakarta yang sering diviralin adalah ketika kakor lantasnya bilang, pokoknya lu minta jalur sepeda ambil nih ya, tapi kalau lu keluar saya tilang gitu. Itu pernyataan yang tidak berdasarkan hukum. Kita sempat mau somasi soal pernyataan itu karena nggak berdasar hukum. Kenapa giliran sepeda lagi rame terus kita mau mempertahankan jalur sepeda, nggak boleh nih, pokoknya yang lewat tadi yang keluar jalur buat tilang. Tilangnya pakai hukum apa, kan nggak ada hukum. Tapi mereka udah diluruskan katanya, oh enggak, itu hanya kondisional agar tertib di jalur sepeda. Oke, tapi jangan keluarin komentar itu akan ditilang kan gitu. Pokoknya kita akan kenceng nih terhadap pendapat-pendapat yang memang merugikan sepeda. Kemarin juga saat wawancara dengan salah satu media besar lah, itu sambil hampir banting bidon yang dia pegang, memberitakan hal-hal negatif terus. Cuma agar pembaca antusias ngeklik, gitu. misalnya, iya, pesepeda kembali menutup jalan gitu. Jadi halnya negatif aja yang makanya dia agak emosi. Kenapa nggak hal-hal positifnya gitu? Ketika kita banyak ini, karena mereka ini anggap positifnya banyak gitu, jangan baru giliran booming yang diviralin yang jelek-jelek terus gitu. Tapi nggak apa-apa lah, saya pikir ini ada masanya. Jadi kita tunggu aja sih mungkin gitu. Siap. Kurang lebih seperti itu Sobat Portal Sepeda, wawancara kita atau biasa kita sebut Back Talk dengan Kang Fahmi Saimima dari tim advokasi Back Talk Indonesia. Segenap kru Portal Sepeda Indonesia mengucapkan selamat hari jadi Back Talk Indonesia yang ke-15. Semoga semakin bergelora menghidupkan atau mengkampanyekan gerakan bersepeda di Indonesia. Terima kasih Sobat Portal sudah menonton video ini, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Portal Sepeda Indonesia. Salam guys!